Langsung ya? Iya. Oke. Oke. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel, dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, telah menampakkan diri kepadaku, serta berfirman, Aku sudah mengindahkan kamu, juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan, Allah orang Ibrani telah menemui kami, oleh sebab itu, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi, kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib, yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu, ia akan membiarkan kamu pergi. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa, tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya, barang-barang perak dan emas dan lain-lain yang akan kamu kenakan kepada anakmu, anak-anakmu lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah, dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya, supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah, nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Lalu firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu, dimasukkannya lah tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mukjizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mukjizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mukjizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering, lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Ya. Terima kasih Kak Suci. Sama-sama, mari. Puji Tuhan, selamat malam. Kembali kita belajar firman Tuhan. Kita masuk kepada lebih banyak respon Musa ya. Di 2 bab ini kita akan melihat respon Musa
dan banyak dikritisi ya oleh buku kita ini. Ya, saat kita belajar bagaimana buku ini mengkritisi Musa, kita juga harus melihat diri kita bahwa kita nggak lebih baik dari Musa ya. Banyak yang kita akan belajar nanti respon-respon Musa itu juga seringkali mewakili respon-respon kita juga. Jadi sarana refleksi diri, cermin diri, sarana koreksi diri, supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik ya. Kita masuk ke bab 8. Wonders and Signs. Oke. Tentu terima kasih pada Tuhan. Terima kasih juga kepada teman-teman. Tetap mau semangat sama-sama kita belajar dalam setiap keberadaan kita, kelemahan kita, mau sama-sama kita belajar. Tetap setia, tetap semangat belajar firman Tuhan. Tentu saya pribadi berterima kasih. Jika ingin bertanya, ingin menambahkan, silakan gunakan fitur chat ya, supaya kita bisa saling melengkapi. Oke, kita lihat di sini, di ayat 17, bahwa ada janji sekeluarnya bangsa Israel dari tanah perbudakan. Ini kembali mengingatkan kita bahwa saat kita diselamatkan itu bukan hanya dari sesuatu, tetapi kepada sesuatu ya. Bukan hanya dari, tetapi itu. Kalau bangsa Israel dari perbudakan kepada tanah Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madu, maka kita gereja Tuhan dilepaskan, dibebaskan, diselamatkan dari perbudakan dosa, dari kematian kekal, kepada sebuah hidup yang penuh arti. Dan puncaknya tentu kita akan mencapai surga yang mulia. Kemudian kita lihat bahwa Tuhan dari awalnya, rancangan awal Tuhan Allah bagi Musa untuk menyelamatkan bangsa Israel adalah Musa lebih dulu menjumpai tua-tua Israel. Untuk memperoleh dukungan dan arahan atau semangat ya, mengajari kita untuk terus rasa butuh persekutuan saudara seiman, terus rasa butuh orang-orang yang bisa mengarahkan kita, orang-orang yang bisa membangkitkan semangat kita di saat kita lemah. Kita harus terus ingat bahwa kita butuh orang-orang seperti itu. Kita butuh persekutuan semacam itu. Lanjut. Ayat 18. Ayat 18 dikatakan di sana, pasal 3 ayat 18 dikatakan di sana bahwa tiga hari
izinkanlah kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Nah, ini ayat termasuk ayat yang sulit ya. Mengapa? Karena bisa menimbulkan keberatan-keberatan dari pihak luar, karena untuk mencapai Gunung Sinai, di mana seharusnya Musa membawa bangsa ini untuk beribadah kepada Tuhan, itu tidak cukup 3 hari. Tetapi kenapa minta izinnya ke Firaun itu 3 hari? Ini berarti kita perlu menafsir ayat ini dengan benar, karena itu sekali lagi menimbulkan keberatan, not completely honest ya. Jadi kok Allah nggak jujur, Allah sepertinya berbohong. Nah, ini kan kita perlu menafsirkan seperti sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya, bahwa kita perlu menafsirkan ayat yang sulit dengan dipagari lebih dulu oleh ayat-ayat lain yang lebih tegas, yang lebih jelas, yang lebih mudah kita mengerti. Satu hal kita belajar bahwa Allah tidak mungkin berdusta. Allah bukan pribadi yang suka menipu. Nah, itu harus jadikan patokan dalam kita menafsir ayat ini tentunya. Ya, ada 3, menurut buku ini ada 3 kita menerangkan ayat ini. Nah, tadi sekali lagi ya, 3 hari itu nggak mungkin untuk mencapai Gunung Sinai dari Egypt. Iya, nggak mungkin. Much farther, jauh lebih. Jauh lebih jauh atau jaraknya ya. Nggak mungkin 3 hari mencapai Gunung Sinai. Ya, pertama, ini pertama ya, Musa dan tua-tua meminta 3 hari tanpa penjelasan kapan akan kembali. Without saying anything. Jadi sesuatu yang terbuka bagi segala kemungkinan, kurang lebih seperti itu tafsiran pertama. Kemudian yang lebih kita bisa pahami adalah tafsiran kedua, 3 hari itu menunjuk pada sebuah perjalanan jauh tanpa durasi yang ditetapkan sebelumnya. Ini menurut kebiasaan saat itu. Saat seseorang berkata 3 hari perjalanan, berarti itu perjalanan yang jauh dan tidak harus selalu diselesaikan dalam 3 hari. Ketiga, tafsirannya adalah 3 hari bukan hal penting di sini. Yang lebih penting adalah tujuan dari perjalanan tersebut, yaitu beribadah kepada Tuhan Allah. Ini yang penting. Jadi saat Firaun menolak, itu menolak tujuan dari perjalanan tersebut. Tidak terlalu masalah itu 3 hari, 5 hari, 7 hari. Yang pasti Firaun akan menolak, karena itu berkaitan langsung dengan tujuan dari perjalanan tersebut. Ya, nanti bisa diulang ya, biar lebih jelas. Ini kan udah muncul juga di YouTube nih ya, nanti ya.
paragraf-paragraf ini kan. Ya, itu sekali lagi kita perlu belajar untuk terus lebih lagi bijak dalam menafsirkan ayat-ayat yang sulit. Karena ayat-ayat seperti ini akan menimbulkan keberatan-keberatan, pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang yang meragukan Keluaran sebagai sebuah fakta sejarah. Oke. Ya, kita lihat dalam ayat-ayat berikutnya. Janji Tuhan dalam menyelamatkan bangsa Israel, ya. Bahwa mereka bukan hanya keluar dari tanah Mesir, tapi juga nanti akan dibekali oleh barang-barang perak, itu ayat 22, emas, kain-kain. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Nah, ini janji Tuhan, ini nubuat, sesuatu yang akan terjadi di kemudian hari, namun Tuhan sudah sampaikan kepada Musa. Tegaskan dalam paragraf ini bahwa Allah yang menyelamatkan adalah Allah yang mengetahui masa depan. Ini penting, ini perlu ditekankan karena sekarang banyak orang yang mengaku Kristen, tetapi lebih percaya di openness of God. Jadi Allah tidak mengetahui persis masa depan, bahwa rancangannya, plan-nya itu tergantung pada keadaan, pada situasi. Ini mengajari kita untuk percaya bahwa Allah kita punya rancangan, ya tidak bekerja sembarangan, serampangan, tapi punya grand design, rancangan utama, rancangan besar yang pasti akan digenapi. Ada pendeta-pendeta memang seperti John Piper, ya, John Piper tuh benar-benar mengutamakan kedaulatan Allah. Jadi hal-hal yang kecil pun dia yakini itu semua penentuan Tuhan, ya. Kita mungkin nggak sampai ke situ kali, ya. Kita, kalau saya pribadi sih anggap ada hal-hal kecil yang Tuhan izinkan terjadi sebagai konsekuensi perbuatan manusia. Tapi kalau penganut Calvinisme yang ortodoks, yang ekstrim, ultra Calvinis, itu percaya bahwa seperti dicontohkan oleh John Piper, ya, dadu yang muncul di Las Vegas saat seorang bermain judi, angka 6 yang muncul, yang keluar di permainan judi itu penentuan Tuhan. Itu dicontohkan gitu, ya. Jadi semua itu penentuan Tuhan. Kita kan nggak sampai ke situ, ya. Kita percaya ada grand design, ada rancangan besar yang nggak mungkin digagalkan oleh manusia siapapun. Namun Tuhan juga terbuka bagi konsekuensi perbuatan manusia. Jadi nggak semua ditentukan oleh Tuhan. Oke, sekali lagi disinggung
tentang respon Musa. Ulang lagi tadi ya, dalam membahas pasal 4, buku ini banyak mengkritisi Musa. Nah, saat kita belajar malam hari ini, mari menjadi bahan refleksi diri, apakah kita lebih baik dari Musa? Itu pertama. Kedua, kelemahan Musa, akankah kita jadikan excuse, alasan untuk terus hidup sembarangan, nggak berjuang untuk taat? Itu jadi bahan kita ya, saat kita belajar bab-bab ini. Banyak sekali mengkritisi sikap Musa, respon Musa. Hari ini kita baru baca renungannya Elis ya, bagaimana luar biasanya Abraham. Nah, ini kontradiksi nih. Abraham itu terlihat sempurna, terlihat dewasa. Musa itu di sini terlihat bocah, benar ya, bocil. Abraham terlihat sangat-sangat kuat imannya, di sini Musa terlihat tempe ya, mental tempe. Ya, kita lihat ya, sedikit demi sedikit, sama-sama kita pahami. Sambil tadi ya, ini penting bagi saya sih. Apakah kita lebih baik dari Musa? Kemudian, apakah kelemahan-kelemahan Musa kemudian kita jadikan excuse, jadikan alasan, pembenaran untuk kita hidup sembarangan? Ini penting jadi bahan refleksi, bahan koreksi diri, supaya kita menjadi pribadi yang dari hari ke hari lebih baik lagi. Puji Tuhan. Respon Musa di ayat pertama dari pasal 4. Bagaimana jika mereka ini para tua-tua ya, tidak percaya kepadaku? Terlihat persuasif, terlihat Musa ini bijak ya. Bagaimana? Jadi sepertinya bijak, mempertimbangkan berbagai kemungkinan. Sepertinya bijak secara manusia. Tetapi sebenarnya Musa secara eksplisit, terang-terangan sedang menentang firman Tuhan, menolak pewahyuan ilahi. Nah, ini saya juga baru perhatikan nih ya, baru detail tadi kita baca sama-sama, baru detail saya nih. Di ayat 18 dari ayat pasal 3. Ayat 18 pasal 3 dikatakan di sana, dan bila mana tuh ada kemungkinan untuk tua-tua Israel nggak percaya sama apa yang Musa katakan. Tetapi kalau kita baca bahasa Inggris, ya, baca terjemahan lama, itu bukan kata bila mana ternyata. Yang punya Alkitab YouVersion, di handphone bisa dilihat tuh terjemahan lama. Kemudian yang punya terjemahan bahasa Inggris bisa lihat di ESV, NIV. Itu bukan kata bila mana loh. Itu gunakan kata akan. Jadi Tuhan Allah udah berjanji, tua-tua Israel akan mendengarkan engkau. Tua-tua Israel akan percaya pada perkataanmu, Musa. Itu ayat 18 itu bukan kata bila mana. Kita bisa lebih ngerti nih kalau kita baca beberapa tafsiran aja, kita sudah bisa memperdalam sebuah ayatnya. Apalagi kita baca buku-buku tafsiran, wah itu lebih dalam lagi kita dalam menganalisa sebuah ayat ya. Jadi jelaslah paragraf ini ya. Tuhan sudah berjanji bahwa tua-tua Israel akan mendengarkan engkau. Musa bilang, bagaimana kalau Musa sedang ini ya, meragukan janji Tuhan? Bagaimana kalau tua-tua Israel enggak denger-dengeran,
nggak mau terima apa yang saya katakan. Padahal Tuhan udah berjanji. Saya kan benar-benar mengkritisi Musa ini. Jadi, kalau saya bisa bilang seperti ini, ya, Tuhan sudah janji, respon Musa adalah bagaimana jika janjimu ternyata nggak terjadi. Tuhan, bagaimana jika ternyata janjimu itu seperti pepesan kosong? Ya, inilah yang sedang Musa lakukan. Tapi kembali, Tuhan Allah merespon dengan penuh belas kasihan. Dengan memberikan tanda-tanda tongkat, kemudian kusta, dan terakhir Tuhan berjanji ya ayat 9 ya. Apabila engkau mengambil air dari sungai Nil, kau curahkan di tanah kering, maka air tersebut akan menjadi darah. Ya, ini bicara tentang tanda atau mujizat-mujizat bagi mereka yang memerlukan tanda-tanda untuk percaya. Alangkah lebih berbahagia jika kita bisa seperti Abraham. Abraham belum melihat, tetapi sudah percaya. Oh, bahagia benar ya. Nggak heran Abraham menjadi bapa orang percaya. Berbeda dengan Musa, Musa perlu tanda. Bahkan kita lihat nanti di ayat berikutnya, meskipun sudah melihat tanda-tanda heran, Musa belum mau nurut. Ya, kembali buku ini menutup setiap babnya dengan menunjuk kepada Yesus orang Nazaret. Banyak orang sampai sekarang, orang-orang yang mengaku Kristen sekalipun, menuntut, bahkan ya, bukan hanya mencari, menuntut tanda dari Tuhan, baru percaya. Sedih sekali orang-orang seperti itu dalam standar firman Tuhan-nya, menyedihkan orang-orang sedemikian. Karena di Alkitab kita sudah ada mujizat terbesar, yaitu empty tomb, kubur yang kosong. Kebangkitan Kristus sudah dituliskan dalam Alkitab, dan itu memiliki saksi-saksi yang dapat dipercaya. Sedih sekali saat kita masih meminta tanda dari Tuhan. Kita mau belajar lebih dan lebih lagi untuk cukup dengan Kristus dan kebangkitannya. Itu cukup bagi kita. Sekali lagi ini bahan refleksi diri ya, kita pun masih kadang-kadang minta tanda. Tetapi kita berusaha sama-sama supaya menjadi orang-orang penuntut. Orang-orang yang menuntut tanda dari Tuhan. Jika Tuhan kasih, syukuri. Jika kita mencari tanda, tapi jangan kita tuntut. Karena sekali lagi, Kristus sudah bangkit, kuburnya telah kosong. Itu tanda yang terbesar. Itu mujizat yang terbesar, tak ada bandingan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, nanti kita panjang di bab berikutnya. Silakan Pak Wewe pimpin diskusi dulu. Puji Tuhan.
Oke. Terima kasih, Bu. Oke, yuk teman-teman, kita diskusi sebentar. Mungkin ada teman-teman yang belum memulai Bible Study, ada baca-baca sedikit atau bisa berbagi, menambahkan, atau ada yang mau bertanya juga silahkan. Ya, gimana? Nah, kita berikan kesempatan Bung Semi untuk makan, minum, nyemil-nyemil. Kita ngobrol-ngobrol santai aja. Dari luar tangga atau apa gitu kan. Selamat malam, Niar, Bu Rora. Udah. Malam, sorry baru gabung. Oh, nggak apa-apa. Malam semuanya. Ayo, ada yang mau berbagi? Atau ada yang punya pengalaman tentang tanda-tanda? Kak Suci coba. Atau Kak Murni, atau Niar, Mami Abel? Atau yang lainnya? Tanda-tanda. Tanda-tanda itu sebetulnya itu banget loh, apa? Pantekosta banget. Pantekosta banget. Kalau zaman dulu waktu Ogut masih remaja-remaja baru kenal ibadah gitu. Terus kalau di kaum muda zaman dulu tuh masih yang ketuanya Ko Yudi Iskandar, dia tuh selalu nggak selalu sih, maksudnya ada firman Tuhan yang ngajarin kalau minta sesuatu tuh minta tuntut sama Tuhan, minta tanda, misalnya soal jodoh, soal pekerjaan, ya kan, itu Tuhan pasti kasih tanda gitu. Jadi tapi harus kitanya sungguh-sungguh. Tapi sekarang baru tahu ya, nggak maksudnya baru ngeh gitu kalau nggak, kita lebih baik nggak perlu, bukan nggak perlu ya Pak, apa sih? Yang nggak nuntut minta tanda gitu. Oh ya, minta boleh tapi nggak nuntut. Dikasih puji Tuhan, nggak dikasih ya Tuhan tolong. Oh, kita harus percaya. Tapi kadang-kadang suka minta, aduh Tuhan tolongin dong tandanya gitu kan. Itu nuntut ya berarti ya. Ayo coba yang lain. Manusiawi itu. Oh, itu manusiawi, ya. Tapi ayo ya, lain, mungkin punya pengalaman. dari malam ini kita sama-sama belajar ya kan, menambah pengetahuan kita juga, apa, mendewasakan kita ya sama-sama gitu ya. Dewasakan kita. Weh, kalau tadi kan Bung Semi bilangnya tuh kayak kitab ini mengkritisi Musa, atau kita menganggap apakah kita lebih baik dari Musa. Kayaknya kalau gue lebih buruk dari Musa kayak. Lebih banyak parah deh. Lebih banyak nanya ya El. Iya. Kalau Musa nanya dia paling ribet kayaknya gitu deh. Nah, Bahkan kayak Musa lebih baik kayaknya. Kalau Abraham nomor 1, Musa nomor 2, nah gue nomor 1 sekali. Aduh. Musa bagus udah jadi nabi El. Kenapa? El, kalau lebih bagus dari Musa jadi nabi Elis. Nabi Gimana mau kritisi Musa? Ngeri banget kayaknya. Iya, benar ya. Tapi kalau pikir-pikir, kalau misalnya kayak contohnya pelayan lah gitu kan, kalau misalnya disuruh ini, ayo melayani, nggak bisa. Contohnya mama inilah, kayak belajar pimpin puji-pujian, aduh nggak bisa, Ogut di belakang layar aja deh, mendingan yang suruh nyapu-nyapu aja deh, suruh bersih-bersih aja deh gitu kan. Tapi kalau misalnya pasti ditunjuk melayani itu, pasti orang yang nunjuk juga, kalau menurut mama ini nih ya, maksudnya apa sih ya, pastinya juga dari Tuhan lah gitu loh, dikasih kepercayaan melayani. Jangan seringkali kalau dikasih pelayanan nolak gitu loh. Contohnya mama ini banget deh, sering banget disuruh-suruh, ayo begini, aduh nggak bisa. Ogut nggak, walaupun doyan ngomong cerewet, tapi kalau di depan orang nggak bisa ngomong gitu.
tapi tambah ke sini tambah belajar. Oh iya ya pasti kalau ada apa namanya dikasih belajar kepercayaan untuk mengerjakan sesuatu tuh pasti orang yang nunjuk juga udah tahu gitu loh kapasitas kita, nih orang pasti bisa. Jadi kalau misalnya itu belajar dari diri sendiri sih, maksudnya lihat dari Musa kan ada kan Musa yang bilang aku tuh nggak fasih lidah, nggak ini, tapi memang kalau Tuhan mau pakai luar biasa pasti bisa ini ya, maksudnya bisa jadi berkat gitu loh, gitu sih. Ayo yang lain dari tadi Mama ini doang yang ngomong sama Elis nih. Ayo coba. Ya. Coba Wewe. Wewe coba. Ada nggak? Kita dengar dulu nih Wewe. Ada Tante ini. Murni lah. Coba Wewe. Ada ini. Ada ini. Ya kelihatan. Ada. Kok kakak lihat sih kak? Oh iya, jelas banget. Halo kamu nih. Jadi Mama ini, Iya. jadi teringat nih, jadi menarik nih. Heeh. Gini, dalam pelayanan itu ini kita diskusi ya. Iya, diskusi lah. Apakah harus sudah apa ya? Kalau menurut saya nih ya, langsung aja deh. Menurut saya pribadi ya Marin ya. Kalau dalam pelayanan itu, menurut saya rasakan gitu ya, justru dalam pelayanan lah kita bertumbuh. Tadinya nggak bisa jadi bisa. Iya. Jadi bukannya menolak dulu gitu ya. Artinya seperti Mama Rini bilang tadi, pimpinan gitu menugaskan berarti kan sudah minta petunjuk Tuhan dulu gitu ya. Berarti memang layak gitu ya. Jadi di bidang itu gitu ya. Jadi bagian gitu ya. Jadi ya setelah itu kalau misalnya responnya bagus, tidak menolak gitu ya. Tidak menolak, terus dalam hal itulah Tuhan memproses yang tidak menolak itu gitu kalau menurut saya Marin. Jadi kalau misalnya kita pekah dengan tugas yang ditentukan buat kita gitu ya, dan kita merespon itu dengan sungguh-sungguh ya, by proses gitu ya. Semakin kita mau melakukannya ya disitulah Tuhan memproses. Mungkin begitu kali Musa ya, walaupun dia angel ya, bahasa Jawanya angel kali ya. Ini kok Angel. Karena mungkin dia rasa, maksudnya kalau misalnya secara manusiawi nih, maksudnya secara kayak Musa gitu mungkin, aduh gue tuh mana bisa gitu loh kan. Dia kan walaupun 40 tahun di Mesir jadi keluarga raja, tapi kan 40 tahun kemudian dia hanya mengembala. Terus tiba-tiba Tuhan percayakan untuk melayani kan, dia ngerasa gue mana bisa, gue cuma taunya di ladang ngembalain domba, jadi ngerasa dirinya tuh nggak mampu. Padahal dengan cara diberikan begitu, kalau kata Kak Suci ya benar sih, maksudnya jadi memproses kita ya, harusnya benar kita harus merespon gitu loh pelayanan yang diberikan. Jadi kita lebih sungguh-sungguh menjalaninya gitu. Nah itu ini banget, kena banget di Ogut karena sering banget ngerasa nggak mampu, bukan gue ini bukan apa sih, gue tuh nggak bisa apa-apa gitu loh. Tapi dengan cara ya nambah firman Tuhan ini, maksudnya nambah kalau misalnya diberikan sesuatu pelayanan, ayo berarti Tuhan pasti bisa pakai kita gitu loh. Jadi ayo teman-teman, jadi kalau disuruh melayani pasti Tuhan kasih kita kekuatan, kasih semuanya lah, pasti Tuhan support semuanya. Walaupun kalau baru pertama pastinya nggak sempurna, nggak sama yang udah jago banget. Maksudnya contohnya misalnya pelayan WL, tiba-tiba kita disuruh melayani WL, waduh kita nggak jago banget kayak dia, tapi pastinya pelan-pelan, soalnya kalau langsung jago takutnya jadi sombong ya kan. Iya. Ini dari sisi psikologis nih, Elis masih standby ya. Elis monitoring yang El. Ayo El. Gini, apa namanya ya? Apakah ini ada menarik nih menurut saya ya? Apakah penolakan itu termasuk
kerendahan hati, merasa nggak layak, apa bedanya dengan sombong ya El ya? Kalau nggak mau ya. Mana Elis nih? Kayak beda-beda tipis itu. Jadi serem ya. Antara Bisa ditebak sombong ya? dan rendah hati kok beda tipis sih El? Kan maknanya beda. Bingung ya. Udah lama nih saya nggak kuliah. Aduh. Tunggu buka Cuman buku kalau dulu ya. berkaitan sama yang tadi coba ditulis gitu ya, maksudnya kan mungkin kalau kita dipercayakan sesuatu yang sepertinya kayaknya kita nggak nyaman gitu ya, kayak misalnya Elis lu WL gitu ya, pasti nggak mungkin gitu kan, maksudnya bukan sesuai passion gitu. Elis tahu banget Elis tuh udah di keyboard aja gitu kan, sama ya karena dulu suka PA gitu, jadi emang kayaknya ada ketertarikan di sini gitu ya kan. Tapi kalau misalnya dipercayakan Tuhan sesuatu, mungkin seperti yang tertulis tadi, kita Tuhan tuh mau kita ngandelin dia gitu, dengan kita rendah diri, maksudnya dengan kita kayak duh gue nggak bisa, justru nggak memberikan kesempatan untuk kita tuh mengandalkan Tuhan gitu. Kalau misalnya kita terima dengan Tuhan saya dikasih ini, apa ya yang mesti saya perbuat, tapi dengan catatan juga kita melakukan yang terbaik, maksudnya nggak diem aja. Contoh sederhana aja sih, misalnya kayak misalnya ulangan gitu kan, ya pasrah berserah sih berserah, tapi kan tetap mesti belajar gitu. Jadi ada melakukan sesuatu dan kayak kita tuh lebih mengandalkan Tuhan gitu. Mungkin Musa juga maunya Tuhan tuh ya nggak tahu ya, mungkin ya lu bisa ngandelin gue gitu, tapi kok kayaknya lu nggak mau dipegang gitu mungkin ya, tapi kurang tahu juga sih. Misalnya kita dikasih sesuatu yang kayak duh kayak gue nggak bisa gini-gini, ya mungkin maunya Tuhan. Makanya tadi Elis tuh nulis ya mungkin Tuhan maunya ya kita mengandalkan dia, tapi seringkali kita tuh kayak enggak, kayaknya gue emang nggak bisa deh gitu. Tapi sebenarnya ayo datang sama aku gitu, aku tuh bisa kasih kamu ini loh, ayo. Dia kan sukanya kita berharap sama Tuhan kan. Tuhan kan suka kita tuh ketergantungan sama dia gitu. Kayak sih gitu, cuman ya tolong masih belajar juga. Aduh. Oke. Ya udah, kita lanjutin ya. Atau lanjutin, soalnya nih yang ke fase ini yang kedua nih kayaknya agak lebih panjang nih Pak ini. Oke. Nanti saya minta Kak Septa baca pasal 4 ayat 10 sampai 17. Ayat 10 sampai 17. Iya, Kak. Ginilah firman Tuhan. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus engkau katakan. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula, ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya, dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat.
Puji Tuhan, terima kasih buat responnya, buat diskusinya. Kita lanjutkan. Dari ini aku Tuhan, sampai utus aja orang lain ya Tuhan. Nah ini bab 9. Di bab ini kita akan mempelajari keberatan Musa yang keempat dan yang kelima. Yang pertama, who am I, siapa saya ya Tuhan. Kedua, who are you, siapa engkau ya Tuhan. Ketiga, bagaimana mereka bisa percaya kepadaku. Itu 3 keberatan Musa sebelumnya. Di bab ini, di bab 9 ini, kita akan melihat keempat dan kelima dari keberatan Musa. Keberatan yang terakhir, keberatan nomor 5 akan membangkitkan amarah, membangkitkan murka Tuhan. Itu disebutkan di ayat 10. Bukan 10. Bukan. 14. Maka bangkitlah murka Tuhan. Keberatan Musa nomor 4 adalah aku tidak pandai bicara. Ada 3 kemungkinan. Pertama, dia malu berbicara di publik. Kemungkinan karena dia gagal di mata kuliah retorik saat kuliah di sekolahnya Firaun. Yang pertama, dia malu. Ini dalam sisi psikologi. Kemudian, nomor 2 kemungkinannya ia memiliki artikulasi yang tidak jelas. Karena bicaranya nggak jelas. Ketiga, ia lemah dalam menggunakan bahasa diplomasi. Ini yang saya tangkap ya. Mungkin Elis sama Junior bisa tambahkan. Linguistically challenged. Bermasalah dalam berbahasa. Kalau bahasa terjemahannya secara letterlock ya. Tapi mungkin bisa ditambahkan oleh Elis dan Junior. Silahkan dalam chat. Karena itulah Musa berkata, ia bukan orang tepat untuk tugas yang Tuhan percayakan. Tapi buku ini bilang masalah bahasa itu bukan yang utama. Kemampuan Musa dalam ngomong, dalam berbahasa itu bukan yang utama. Masalah terbesar bagi Musa adalah tentang ketaatan. Keberatan Musa yang keempat ini, pertama bersifat nggak nyambung, irrelevant, nggak relevan. Karena dia tidak ditugaskan Tuhan untuk jadi orator.
ditugaskan Tuhan untuk menjadi seorang misalnya jago dalam berpidato. Tuhan tidak menugaskan Musa seperti itu. Tetapi jawaban Musa, aku tidak pandai bicara. Jadi memang bahasanya kurang bagus ya, saya bilang tadi ya, mengkritisi Musa. Tapi ini kenyataannya ya. Terus buku ini seperti sedang obrak-abrik ya respon Musa dalam ayat-ayat ini. Musa itu disuruh jadi reporter, bukan jadi orator. Dan secara esensi itu nggak ada hubungannya dengan kefasihan lidah. Kefasihan dalam berbicara, dalam berbahasa. Dan orang-orang memiliki kemampuan memilih kata-kata itu sangat amat luar biasa ya, tepat, bisa dimengerti, membangkitkan emosi. Itu ada orang-orang seperti itu ya, para orator itu ya. Jadi nggak cuma asal ngomong, tapi bisa perkataan itu membangkitkan emosi. Musa tidak dipanggil Tuhan untuk menjadi orator. Jadi sekali lagi, sifat keberatan keempat dari Musa itu pertama irrelevan, nggak relevan, nggak nyambung. Ya, kita belajar di sini. Tuhan sudah berjanji, dan itu ditentukan oleh Tuhan. Ditentukan oleh kuasa Tuhan. Bergantung atau tergantung pada kedaulatan Allah dalam menggenapi janji-janjinya. Itu tidak bergantung pada kefasihan seseorang. Kefasihan Musa. Kemampuan berbicara itu baik, useful, berguna, tetapi itu bukan esensial dalam membagikan Injil. Kemudian tegaskan bahwa dalam memberitakan firman Tuhan, the message, isi lebih penting daripada penyampai, daripada orang yang menyampaikan. Pesan lebih penting daripada si pelayan. Korintus 4 ayat 7. Tuhan ingin menunjukkan bahwa kita ini manusia-manusia lemah yang terbuat dari tanah liat. Tetapi melalui bejanah tanah liat ini kita bisa memperlihatkan bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang memiliki kuasa luar biasa, yang dengan belas kasihannya mau memakai kita. Ya tentu, ini bukan tadi ya, pembenaran, excuse, atau alasan untuk sembarangan saja dalam kita menyampaikan kebenaran firman. Kita bisa belajar tentang teori komunikasi, public speaking, ya kita useful tadi dikatakannya, kita bisa menggunakan hal tersebut untuk kemuliaan Tuhan. Jangan sampai itu menjadi hal yang utama bagi kita. Yang lebih utama adalah the message. Kesetiaan pada kebenaran itu yang terpenting. Kuatnya kita memiliki dasar firman itu yang terpenting.
ketelitian kita dalam mempelajari firman. Itu penting banget ya. Terlebih di tengah-tengah dunia kita menghadapi berbagai macam isu. Sudah bahas kemarin ya tentang HAM, penegakan hak asasi manusia, kesetaraan. Itu hal-hal penting yang perlu kita sikapi. Nah, kita sebelum bisa menyikapi hal-hal tersebut harus punya dasar yang kuat, ketelitian, meneliti firman secara detail, komprehensif, ayat-ayat yang sulit kita tafsirkan berdasarkan ayat-ayat yang jelas, itu kan hal yang sudah kita belajar dan belajar. Diharapkan setelah kita terus-menerus belajar, kita dimampukan untuk bersikap dengan tepat terhadap isu-isu yang muncul. Ya, puji Tuhan. Tadi sudah disinggung bahwa tadi nggak nyambung, nggak relevan sifat dari keberatan Musa yang keempat, yang nomor 4. Sifat kedua adalah itu nggak sopan ya. Irreverent, nggak sopan. Itu kita bisa baca ayat 10 tadi kan. Aku tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Jadi seperti Musa yang berkata, kan dari tadi nih kita udah ngomong-ngomong nih Tuhan. Tapi kok tetap ngomong saya nih nggak jelas, nggak pinter, berat lidah, berat mulut. Musa berharap Tuhan menyembuhkan, mungkin kita bilangnya gagapnya dia ya, nggak jelasnya atau artikulasi yang dia alami. Kau tetap tidak melakukan apapun. Nah, ini kan nggak sopan ya. Tapi kita pun sadar atau tidak, diakui atau tidak, sering seperti ini ya. Saat Tuhan tidak melakukan mujizat seperti yang kita doa dan harapkan, kerap kali itu membuat kita kurang hormat kepada Dia. Saat sepertinya Tuhan diam saja, nggak lakukan apa-apa, padahal kita sudah berteriak-teriak pada Dia, itu seringkali membuat kita kurang respect kepada Tuhan. Hormat, takut kita pada Dia jadi berkurang. Ini sekali lagi manusiawi. Musa juga merasa seperti itu ya. Kok saya tetap gagap nih? Ngomong saya nggak jelas nih, padahal aku sudah berbicara dengan semak yang menyala ini. Dengan Tuhan yang di dalam semak belukar ini. Kok saya masih berat lidah? Kok saya masih berat mulut? Tapi kembali kita lihat Allah merespon dengan
belas kasihan, penuh anugerah. Saya dapat saat kami sekeluarga baca kitab-kitab nabi-nabi. Kami lagi baca kitab Yeskiel. Wah, itu penuh dengan hukuman kejam Tuhan. Penuh dengan hukuman-hukuman yang bagi kita keji. Lagi kembali kita bahas tentang HAM ya. Wah, hukuman Tuhan itu keji. Dibilang hukumannya adalah ibu-ibu hamil akan dibelah perutnya. Itu kan keji bagi, apalagi bagi orang-orang sekarang nih, para SJW itu ya. Social justice warrior, pembela keadilan sosial. Wah, itu bahasa-bahasa yang digunakan oleh kitab-kitab ini sulit, amat sangat sulit untuk diterima dengan logika manusiawi kita. Nah, yang saya dapat adalah kita harus menyikapi. Jadi selalu saat saya berdoa setelah baca kitab Yeskiel sama anak-anak, selalu saya dalam doa adalah meskipun kami baca ini berisi hukuman kejam, kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang penuh kasih. Bangsa Israel yang dihukum sedemikian rupa ini sudah berkali-kali menerima belas kasihan Tuhan, namun tetap menolak. Itu yang saya selalu doakan. Jadi Allah kita berlimpah kasih sayangnya. Ini pun kita bisa lihat dalam komunikasi dua arah antara Allah dengan Musa di sini ya. Terus menerus Allah merespon dengan penuh belas kasihan. Nanti di bagian akhir baru dikatakan bangkitlah murka Allah. Jadi demikian pula saat kita membaca kitab-kitab Yeskiel, Yeremia, wah itu penuh dengan hukuman. Banyak sekali. Tapi kita harus baca seperti itu. Kita harus terangkan kepada generasi berikut kita, Allah kita bukan Allah yang kejam, yang suka menghukum manusia. Allah kita adalah yang berlimpah kasih setianya. Yang dia inginkan adalah pertobatan. Tetapi sekali lagi, pilihan bangsa Israel yang terus-menerus melukai hati Allah. Dikasih anugerah, diampuni, lagi dan lagi. Itu menyebabkan tadi hukuman demi hukuman yang tak terbayangkan, bengis, keji, kejamnya itu ya. Ya oke, balik. Back to the laptop ya, ke laptop. Allah yang kita sembah, Allah yang penuh dengan anugerah, karena itu kembali dia merespon, nggak nyambungnya Musa, nggak hormatnya Musa dengan mengatakan, Musa kamu diciptakan dengan sangat teliti, sangat indah, engkau diciptakan dengan tujuan yang mulia. Semua aku tentukan, ya Musa. Ketidakmampuanmu, kelebihanmu, kekuranganmu, itu aku yang atur. Ditentukan oleh Allah. Itu respon Tuhan Allah bagi Musa. Aku yang membuat orang bicara, membuat orang tidak cakap bicara. Aku yang memberi mata untuk melihat. Aku juga yang mengizinkan seseorang terlahir buta.
Ya, dikasih contoh oleh buku ini dari film Amadeus. Film ini tentang Mozart, Amadeus Mozart. Tapi yang menjadi kisah di film ini adalah tentang Antonio Salieri. Dia seseorang dengan kemampuan musik yang cukup luar biasa, ya. Namun tentu dia tidak sebanding dengan Mozart. Mozart itu jenius. Sedangkan Salieri itu canggih, pintar. Mozart jenius. Nah, Salieri menyadari hal itu. Dia bukan bandingan Mozart. Itu membuat dia cemburu, iri. Bukan mensyukuri kemampuan bermusiknya, meskipun tidak sehebat Mozart, tapi dia punya kemampuan musik yang cukup untuk digunakan melayani Tuhan. Sebaliknya, ia cemburu, ia mempersalahkan Tuhan, dan ia menolak Tuhan. Sehingga di akhir hidupnya ia menjadi seseorang yang pahit. Dia menjadi perwakilan orang-orang yang begitu-begitu aja, biasa-biasa aja. Karena itu saat kita komplain terhadap Tuhan, kepada Tuhan, tentang keterbatasan kita, kelemahan kita, kita sebenarnya sedang menghina Sang Pencipta. Apakah ini membuat kita merasa lebih baik dari Musa? Apakah hal-hal yang kita belajar ini membuat kita punya excuse, dalih untuk hidup sembarangan, untuk juga cemburu, untuk juga iri terhadap orang lain dengan kemampuan yang lebih dari kita? Jadi koreksi diri, refleksi diri, supaya kita menjadi manusia yang lebih baik. Puji Tuhan, mari kita sesuai dengan nasihat Tuhan Yesus sendiri di Matius 25 tentang talenta. Sedikit apapun, meskipun mungkin kita banyak sekali keterbatasan, hanya sedikit sekali kelebihan, tetapi dalam keberadaan kita, seperti apapun, mari kita all out melayani Tuhan. Itu yang membuat dia senang. Kita seperti kita sedang menyembah Allah saat kita mensyukuri apa yang Tuhan beri dalam hidup kita, segala potensi, kelebihan, kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan, itu sedang menyembah Tuhan lewat keseharian kita, lewat pola pikir dan pola hidup kita. Puji Tuhan. Ya, sekali lagi ini lumayan ya, banyak ya. Ya, ini dia. Nomor 5. Perkataan Musa nomor 5 ini mengungkapkan secara gamblang seperti apa sebenarnya sikap hati Musa terhadap panggilan Allah. Send someone else. Utus aja yang lebih pantas. Utus saja yang lebih layak. Ya, ini sekali lagi, ini kita ini. Ya, siapapun lah. Pasti kita pernah berkata seperti ini. Dari sebelumnya, ia berkata, "Here I am, ini aku Tuhan, utus aku Tuhan."
Tapi semakin ia mengerti apa yang harus ia lakukan, apa yang Tuhan minta untuk ia lakukan, semakin segan ia. Sampai akhirnya ia mengungkapkan penolakan secara gamblang. Ya. Saya tetap di sini, Tuhan. Silahkan cari orang lain. Yang penting bukan saya, Tuhan. Yang menarik, di Alkitab kita pun digunakan huruf yang sama ya. Tuhan. Itu kata Tuhan, T-U-H-A-N, T-nya besar, U-nya itu kecil ya. Sama di sini ya. Lord. Berbeda dengan Lord. O-R-D-nya besar, ini kecil. Ya ini, kalau kita U-H-A-N-nya kecil, sedangkan Tuhan memperkenalkan diri sebagai Yahweh, itu L-O-R-D semua besar. Tu-H-A-N semua besar. Ya, Musa menganggap pribadi yang ada di depannya ini hanya sebagai seseorang, satu pribadi yang lebih besar dari dia. Tetapi Musa gagal untuk mengerti apa maksud YHWH saat Tuhan memperkenalkan dirinya. Karena itu penting untuk kita selalu belajar untuk mengenal Tuhan dalam segala kemahakuasaannya. Ya, Musa gagal. Kita mau belajar dari Musa supaya kita terus dan terus belajar tidak gagal. Sehingga kita bisa menyembah Tuhan secara benar. Kita mau sama-sama tidak gagal. Karena itu, setiap saat kita menyembah Tuhan, kita mau mengakui, menyatakan, proklamirkan siapa itu Tuhan seperti yang kita baca di Alkitab. Ini juga ilmunya, saya dapat tentu ilmunya ini nih ya. John Piper dan kawan-kawan ya. Seringkali kita menyembah Tuhan hanya terbawa oleh indahnya musik, oleh kemampuan worship leader dalam memimpin. Itu bukan yang Tuhan mau ya. Saat penyembahan kita tergantung pada hal-hal itu, maka ketaatan kita nggak mungkin bertambah ya. Kita menjadi orang-orang Kristen yang inconstant, bahkan reckless dalam ketaatan kita pada firman-Nya, pada Allah kita ya. Begitu kita mau menyembah Tuhan dengan benar, yaitu dengan mengenal Tuhan lebih dalam lagi lewat firman yang kita pelajari dari hari ke hari. Karena itu saya belajar dalam memimpin Biston misalnya, yang saya tahu tentang Tuhan itulah saya katakannya, jemaat di bawah tinggal mengaminkan. Itu yang saya belajar. Jadi saya nggak belajar cuman
haleluya haleluya doang, puji Tuhan doang, bukannya. Saya belajar saat saya memimpin pujian penyembahan, apa yang saya tahu tentang Tuhan itu saya perkatakan sehingga jemaat bisa mengaminkan. Karena kita sekali lagi perlu menyembah Tuhan dengan benar, karena itu akan terus bisa memampukan kita. Secara konsistennya dalam penyembahan kita akan dimampukan untuk hari ke hari mentaati apa yang meskipun sulit, apa yang Tuhan perintahkan. Ya, oke, bagian-bagian akhir. Untung rugi keterlibatan Harun. Tadi saat bangkit murka Tuhan against Moses, bangkit murka Tuhan terhadap Musa, hasilnya adalah Harun diutus untuk menjadi mulutnya Musa. Sepertinya Tuhan sedang kompromi, tapi kita bisa yakini bahwa ini bukan the best plan. Itu ya. Saya rasa sih tafsiran cukup aman ya. Best plan-nya Allah bagi Musa adalah dia sendiri yang bicara. Nggak perlu Harun. Dia hanya perlu tua-tua tadi ya, tapi tetap dia sebagai pemimpin tunggal. Namun murka Tuhan marah, tapi itu Aaron dilibatkan. Jadi seperti ada dua pemimpinnya. Ini menghasilkan untung rugi ya. Untungnya mixed blessing-nya, ada mixed blessing di sini, keuntungan dan kerugian. Untungnya ya itu sesuai dengan tradisi saat itu ya. Sampai saat ini mungkin ya, presiden pun punya jubir ya. Presiden Jokowi itu punya jubir. Saat itu pun Firaun punya spokesman. Dan spokesman-nya itu dilatih sedemikian rupa. Ya, mungkin ada pelatihan khusus atau bahkan di universitasnya Firaun ada mata kuliah khusus. Ya, itu untungnya ya, Musa punya Harun. Harun bisa bertindak sebagai spokesman yang mewakili Musa secara diplomasi dan formal. Ruginya, kita tahu bersama ya, Musa di Gunung Sinai, Harun memimpin bangsa ini tersesat dengan membuat lembu emas. Jadi, buku ini katakan Musa itu kehilangan berkat utuh dari Tuhan. Ada bagian yang hilang dibandingkan di buku ini dengan Ratu Esther yang tidak mau kehilangan sedikit pun berkat Tuhan. Karena itu ia taat dalam melaksanakan panggilannya, tugasnya. Kembali buku ini menutup. Oh haleluya, buku ini jadi terus terang inspirasi peneguhan bagi saya ya. Selalu buku ini menutup setiap babnya dengan menunjuk kepada Kristus. Buku ini berkata kelemahan, keterbatasan, hal-hal yang kita kritisi tentang Musa itu menunjukkan bahwa Musa itu bukan juru selamat kita ya. Hanya satu juru selamat yang sempurna. Allah yang menjadi manusia. Bukan Musa. Musa jauh ya. Ada ayatnya di sini.
Ulangan 18, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka di antara saudara mereka. Seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku dalam mulut, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan padanya. Penekanannya adalah seorang nabi seperti engkau ini. Dikatakan seperti Musa, tetapi tentu Kristus kita jauh lebih mulia, lebih indah dari Musa. Ada kemiripan, similarities, antara dua manusia ini, Musa dan Yesus, tetapi yang jelas Tuhan kita tidak berkata, kirim saja orang lain. Enggak ya. Bahkan saat dia bergumul di Getsemani, Tuhan, jika bisa, jika dimungkinkan, cawan ini lalukan daripadaku, tetapi dalam segala hal, biar kehendak-Mu yang jadi. Tuhan Yesus tidak berkata, kirim aja yang lain. Misalnya kirim aja malaikat Mikael atau Gabriel, ya Allah, ya Bapa. Enggak ya. Biar kehendak-Mu yang jadi. Sehingga ia menjadi pendamaian sempurna untuk dosa-dosa kita. Puji Tuhan, Tuhan berkati, selamat malam, Tuhan Yesus berkati, Pak Wewe. Mungkin bisa sempat sedikit, udah 8:30 sih ya, untuk memimpin diskusi. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke, terima kasih banyak, Bung. Sekali lagi dari kami. Ya, mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, dipersilahkan. Atau ada bagian-bagian yang nggak jelas, tapi saya rasa sih jelas ya. Oke. Ada lagi mungkin karena sudah waktunya 8:30. Ya, silakan hari ini. Oke. Dan makasih semuanya ya udah bergabung di Bible Study. Makasih, biar kita sama-sama lebih lagi benar-benar belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, biar kita jadi pelayan-pelayan Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Nanti Papa kok nggak ada? Oh ya udah. Nanti saya minta Om Wewe ya yang tutup dalam doa ya Om Wewe. Oke. Haleluya Tuhan. Segala puji dan syukur Tuhan Yesus kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk malam hari ini Tuhan. Kesempatan yang indah Tuhan berikan kepada kami. Untuk kami boleh bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau Allah yang sempurna Tuhan. Allah yang penuh dengan belas kasih ya Tuhan. Oh Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya Engkau Tuhan yang sempurna. Engkaulah segala-galanya bagi kami Tuhan. Yang telah kami pelajari Tuhan. Kiranya terus Tuhan Yesus menyadarkan akan keberadaan kami Tuhan. Bahwasanya kami manusia yang lemah Tuhan. Oh Tuhan Yesus, oleh karena itu kami perlu Engkau Tuhan. Senantiasa memimpin hidup kami, langkah-langkah kami Tuhan. Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu, terus memproses kami Tuhan. Untuk menjadi alat-Mu Tuhan. Menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Oh Tuhan, ingatkan kami dan bentuk kami Tuhan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Ya Tuhan yang telah melayani kami, berjeri lelah, pelajari ini Tuhan, boleh memberkati kami percaya Tuhan yang Engkau terus memberkati dia Tuhan. Urapan daripada kuasa Allah terus Tuhan Yesus lingkup kehidupannya Tuhan, hingga hidupnya boleh mempermuliakan Engkau, menjadi alat-Mu, semakin mempermuliakan-Mu ya Tuhan. Terima kasih kami sebagai pendengar Tuhan Yesus di Bible Study ini. Kiranya kami percaya Tuhan, firman-Mu tidak berlalu dengan sia-sia Tuhan. Sekalipun kepintaran kami terbatas, bahkan banyak kali kebodohan kami Tuhan,
Di balik itu Tuhan Yesus, firman-Mu terus Tuhan menolong kami, bahwa kami Tuhan Yesus untuk terus berdiri di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hati kami semua yang telah hadir, juga teman-teman kami yang belum berkesempatan juga Tuhan, jamah mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam yang indah ini Tuhan, dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. 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 Oke. Makasih ya